Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Humas Unwim, informasi terdepan, teknologi terkini. Oke, sahabat Unwim semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, selalu semangat dan juga tidak kurang satu apapun ya. Ketemu lagi dengan saya, host kesayangan Anda, Bayu Jaka Magistra. Dan pada video kali ini saya tidak sendiri. Saya kedatangan seorang bisa dibilang akang-akang ganteng ya. Ganteng luar biasa, idolanya para Rimbawati ya. Seperti itu. Dan beliau ini diberi amanat sebagai Gubernur BEM Silva atau Gubernur BEM Fahutan, Fakultas Kehutanan Universitas Winaya Mukti periode 2023-2024. Baik sahabat Unim semuanya, tanpa berlama-lama lagi, kita tampilkan kita sambut gitu ya, Akang BEM Silva, Gubernur BEM Silva 2023-2024. Silakan Kang, masuk ke studio Humas Unwim. Dengan gegap gempita gitu ya. Alright. Oke, baik. Akang Gubernur BEM Silva 2023-2024 mungkin bisa perkenalkan diri sendirinya ke sahabat Unwim semuanya. Silakan. Izin Pak, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ilham Awaludin. Saat ini mendapatkan mandat sebagai ketua ataupun gubernur di BEM Silva Pahutan Unwim periode 2023-2024. Oke, Muhammad Ilham Awaludin ya. By the way, Kang Ilham itu angkatan berapa? Oh, untuk saya sendiri angkatan di fakultas itu angkatan 2020. Angkatan 2020 ya. Saat ini semester 7 lah Pak. Oke, semester 7. Oke. Dan kita ketemu di kelas itu pada saat semester 1 ya. Tak terasa sekarang sudah semester 7 lagi. Sebentar lagi Kang Ilham akan menyusun skripsi dan insya Allah sebentar lagi akan wisuda ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan lulus tepat waktu. Amin. Oke, baik. Sobat Unwim semuanya, kita langsung saja ya pada kesempatan podcast atau ngobrol-ngobrol kita kali ini. Kita akan coba nih, kita korek gitu ya. Korek apa sih program kerja, visi misi dan juga segala sesuatu tentang BEM Silva yang dipimpin oleh Kang Ilham pada periode 2023-2024 ya. Oke, let me see what we've got here. Mungkin Kang Ilham bisa menceritakan sedikit ya, selayang pandang atau sekilas mengenai BEM Silva itu, kegiatannya apa saja, lalu apa sih kegunaan atau manfaat BEM wabil khusus untuk mahasiswa Fakultas Kehutanan. Silakan Kang Ilham. Ya, baik, izin Pak. Pertama-tama terkait BEM itu sendiri, untuk saat ini untuk kabinet saya mengusung nama kabinet itu, khususnya nama kabinetnya itu sinergi dengan harapan-harapan. Ya, kita dalam satu rumpun bisa menjadi suatu keluarga yang tersinergi dan terjalin hubungannya yang harmonis gitu lah Pak. Oke, mohon maaf, mikrofonnya boleh didekatkan sedikit. Oke, silakan lanjutkan. Kemudian untuk program-program kerja yang terdapat di BEM, ada beberapa program khususnya dari tiap bidang itu, karena di dalam kepengurusan BEM ini ada beberapa bidang, diantaranya ada bidang Polkastrad atau bidang politik, kajian, strategi dan advokasi. Kemudian ada bidang pengembangan sumber daya manusia, bidang media, informasi dan olahraga, dan bidang eksternal. Kemudian ada bidang profit, perekonomian, kemahasiswaan. Dan jika di breakdown secara satu-satu gitu ya Pak, untuk bidang Polkastrad itu sebenarnya lebih bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa gitu, karena memang Polkastrad ini lebih lebih menghimpun aspirasi mahasiswa khususnya. Selain daripada itu juga dari bidang Polkastrad ini menjadi suatu wadah seperti mengadakan kajian-kajian khususnya entah itu tentang internal, kemudian tentang eksternal, khususnya di lingkup isu-isu kehutanan gitu Pak. Bidang eksternal ini bidang Polkastrad ini. Kemudian di bidang PSDM, kalau misalkan di bidang PSDM karena ini spesifiknya ke pengembangan sumber daya manusia gitu ya Pak. Nah, untuk bidang PSDM ini awalnya itu ada program masa kaderisasi untuk mahasiswa baru, dan alhamdulillah di kepengurusan saya ini baru selesai program masa kaderisasi untuk mahasiswa baru angkatan 2023 yang baru selesai di minggu kemarin khususnya. Nah, dan ini juga merupakan program kerja
pertama yang baru berjalan, karena pada dasarnya kepengurusan saya ini berjalan dari bulan November. Gitu. Dari bulan November kepengurusan ini dilantik dan baru berjalan kurang lebih sekitar 3 bulan. Nah, selain daripada program kaderisasi, ada juga pengembangan sumber daya manusia lingkup Pahutan gitu, seperti kegiatan seminar-seminar, pelatihan kehutanan. Nah, seperti sebelumnya sudah dilaksanakan seperti pelatihan basic safety, kemudian sertifikasi hutan, penghitungan high carbon stock dan high conservation value gitu. Dan alhamdulillah rencananya untuk tahun ini akan diselenggarakan kembali untuk kegiatan-kegiatan tersebut, karena memang itu sangat relevan khususnya di dunia kehutanan gitu. Nah, kemudian untuk program di bidang apa ya, bisa dibilang di bidang eksternal ada beberapa program, entah itu di kemanusiaan, kebencanaan, kemudian lingkungan, dan insya Allah untuk program-program tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan timelinenya mungkin ya Pak, mungkin karena kami sudah mencoba menyusun untuk pelaksanaannya gitu. Iya. Nah, kemudian kalau misalkan gimana ya Pak, kalau misalkan ada yang nanyain sebenarnya apa sih masuk BEM itu ngapain aja sih, buat apa aja sih sebenarnya masuk BEM itu sebenarnya, kalau misalkan masuk BEM ataupun organisasi khususnya di lingkup universitas ataupun fakultas, bisa dibilang kalau misalkan di fakultas itu kita belajar secara akademik gitu. Kalau misalkan di himpunan, di organisasi itu kita belajar lebih ke memperdalam non akademik, entah itu seperti pengembangan diri dari tiap mahasiswa yang dilaksanakan di lingkup organisasi gitu. Ya, di antaranya kita belajar terkait leadership, kemudian belajar lebih ke problem solving, kemudian ada public speaking, public relation, kemudian mencoba menjalin networking lah di dalam organisasi itu. Dan memang jika dilihat banyak sekali khususnya manfaat secara soft skill gitu Pak di organisasi itu. Betul. Oke. Seperti itu sih Pak gambarannya untuk terkait organisasi di dunia perkuliahan gitu Pak. Siap. Wah, luar biasa sekali ya sahabat Unwim. Ternyata kegiatan BEM, wabil khusus BEM Silva di Fakultas Kehutanan Universitas Winaya Mukti, itu kegiatannya padat ya Kang Ilham ya. Dan pasti sangat-sangat berguna untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Kehutanan. Insya Allah sangat menunjang. Sangat menunjang. Kalau boleh saya recap sedikit, ada berbagai bidang ya di BEM Silva ini. Ada bidang Polkastrad, ada bidang SDM, bidang eksternal dan sebagainya. Dan masing-masing bidang itu ada program kerjanya. Yang sudah berjalan itu adalah untuk pengembangan SDM ya, masa kaderisasi untuk mahasiswa 2023. Dan baru berakhir ya? Iya, baru berakhir minggu kemarin. Minggu kemarin. Oke. Baik, mungkin masih membicarakan mengenai program kerja ya, sahabat Unwim ya. Mungkin apakah nanti ke depannya ada program kerja yang berhubungan dengan masyarakat umum mungkin Kang Ilham? Kalau misalkan untuk program kerja yang berhubungan dengan masyarakat umum, sepertinya ada beberapa Pak. Khususnya dari bidang eksternal, dari program eksternal ada program kemanusiaan gitu ya Pak. Dan kemarin juga sebenarnya ikut berpartisipasi di tanggap kebencanaan gitu Pak. Tanggap kebencanaan kemarin alhamdulillah teman-teman ikut berpartisipasi. Kemudian rencananya pengen ada kegiatan entah itu donor darah, rencananya yang skalanya yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara lingkup universal gitu ya Pak, bukan hanya mahasiswa aja. Nah, kemudian kalau misalkan untuk kegiatan lainnya dari bidang eksternal ini paling ada kegiatan namanya kegiatan penanaman mungkin ya, lebih ke kegiatan lingkungan, tapi untuk lingkup pelaksanaannya memang rencananya akan dilaksanakan kolaborasi dengan instansi-instansi terkait gitu Pak, dengan beberapa stakeholder khususnya di bidang kehutanan. Jadi pelaksanaannya insya Allah bisa dibilang gimana ya Pak, bisa dibilang ada relasi, ada jejaring keluar lah Pak. Jejaring, oke. Jadi yang sudah berjalan itu adalah tanggap bencana ya? Iya, alhamdulillah. Bisa diceritakan sudah involve atau
apa ya, info bahasa Indonesianya kok saya jadi lupa. Terlibat ya, terlibat untuk menanggapi atau ya istilahnya itu ya menanggapi bencana di mana aja, Kang Ilham? Kalau misalkan untuk kegiatan tanggap kebencanaan, alhamdulillah Pak, untuk beberapa tahun ke belakang, khususnya sebelum kepengurusan saya gitu iya, ya iya, Pak, betul. terkait mungkin izin terkait bencana gempa Cianjur Pak. Oke. Untuk bencana gempa Cianjur, alhamdulillah dari BEM, khususnya dari lingkup Fakultas Kehutanan, dari BEM, kemudian dari UKM juga Pak. Yeah. Dari UKM kita berkolaborasi dan ikut serta di kegiatan tanggap kebencanaan, dan yang terakhir itu kemarin yang di Sumedang. Sumedang. Oh iya. Wah, luar biasa sekali ya. Tanggap bencana dan sangat-sangat kalau menurut bahasa anak muda sekarang itu satset ya, Kang Ilham ya. Amin. Harapannya harus selalu seperti itu gitu. Wah, luar biasa sekali. Sangat bisa diandalkan nih BEM, kawan-kawan BEM Silva ini. Oke, dan untuk kegiatan tadi penanaman ya, bisa di-spill sedikit rencananya kira-kira kapan tuh? Kalau misalkan untuk rencana pelaksanaannya, sebenarnya untuk pelaksanaan di akhir tahun gitu Pak, di akhir tahun, karena memang biasanya kalau misalkan akhir tahun itu kan masuk musim penghujan juga nih Pak. Oke. Cuman kalau misalkan ngelihat kondisi sekarang, karena memang kondisi iklim yang memang bisa dibilang tidak menentu gitu betul. Pak, mungkin untuk terkait kegiatan penanaman sepertinya bisa diagendakan lebih cepat, mumpung sekarang juga kan sudah masuk musim penghujan gitu. Rencananya kita sama teman-teman di BEM mau coba merumuskan kembali terkait untuk lokasi penanamannya itu akan dilaksanakan kapan gitu. Dan untuk lokasinya juga memang kita mencoba mengasesmen gitu ya Pak, beberapa lokasi-lokasi yang memang harus ditanami seperti di lahan-lahan kritis gitu Pak. Oke. Rencananya seperti itu, kita coba nyari dulu beberapa lahan kritis khususnya di sekitar wilayah kampus itu. Dan cakupannya seperti Sumedang gitu ya Pak. Kita nyoba mau nyari lokasi dulu. Yang tepat ya. Oke. Berarti kalau bisa dibilang kegiatan penanaman ini masih digodok ya. Iya Pak. Secara konsep, lalu juga secara lokasi dan sebagainya, budgeting dan sebagainya masih dikonsep ya. Oke. Ya, mudah-mudahan kegiatan penanaman ini yang dilaksanakan oleh kawan-kawan BEM Silva di bawah kepemimpinan Kang Ilham bisa berjalan dengan lancar ya, dan bisa terrealisasi dengan baik. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Oh iya, tadi Kang Ilham mention ada kerjasama ya dengan stakeholders di bidang pertanian lagi, kehutanan. Bisa di-spill sedikit kira-kira bidang pihaknya itu atau departemennya itu di mana aja? Sama siapa aja? Misalkan untuk sebenarnya kalau misalkan untuk bisa dibilang kerjasama, kita belum secara belum secara MOU gitu Pak. Belum secara MOU kalau misalkan secara dengan instansi. Tapi kita alhamdulillah mempunyai hubungan yang baik dengan instansi-instansi tersebut gitu Pak. Karena memang itu lingkup terkait kerjasamanya mungkin diakomodir oleh pihak lembaga gitu Pak. Jadi kita dari BEM mencoba bisa dibilang memanfaatkan terkait kerjasama kampus tersebut. Nah, dan untuk hubungan baik yang terjalin gitu ya Pak, diantaranya dengan Dinas Kehutanan. Kemudian Balai Besar KSDA, kemudian cabang Dinas Kehutanan, Bapedas, kemudian beberapa yayasan lain gitu ya Pak. Oke. Jadi bukan memanfaatkan ya di bawah lembaga ya, di fakultas ya. Oke. Dan memang sudah terjalin dengan baik juga ya dengan instansi tersebut, karena memang jejaring alumni dari Fakultas Kehutanan itu luar biasa ya, sahabat Unwim ya. Wah, itu sih sudah sangat terkenal ya, bahwa hubungan kekerabatan para alumni di Fakultas Kehutanan itu luar biasa ya. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit Kang Ilham, apa sih peran alumni khususnya bagi mahasiswa atau bagi mahasiswa yang tergabung di BEM atau di keorganisasian? Sebenarnya kalau misalkan dari hubungan dengan alumni, karena memang alhamdulillah untuk di lingkup Fakultas Kehutanan, di lingkup organisasi di Pahutan, alhamdulillah kejalin dengan baik dengan alumni-alumninya. Dan untuk alumninya itu sendiri, alhamdulillahnya sudah tersebar di
seluruh Indonesia gitu. Bisa dibilang di dunia, di lingkup kehutanan seluruh Indonesia sudah tersebar gitu. Dan untuk terkait apa sih timbal balik yang bisa diberikan oleh alumni ke mahasiswa gitu. Sebenarnya banyak sekali gitu Pak. Mulai dari alumni masih intens ikut berkegiatan, berpartisipasi kegiatan gitu Pak. Oke. Selain itu kalau misalkan di persiapan karir mungkin ada beberapa informasi yang lebih dulu sampai gitu. Karena memang dari alumni ada informasi, misalkan ada untuk lowongan pekerjaan di mana gitu. Jadi dari alumni alhamdulillah terjalin dengan baik gitu Pak untuk di lingkup Fakultas Kehutanan. Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Jejaring alumninya terjalin dengan sangat kuat nih di Fakultas Kehutanan. Oke, baik. Ya, mungkin pertanyaan berikutnya bisa diceritakan Kang Ilham mungkin prestasi yang sudah dicapai oleh BEM Silva ya mungkin pada saat kepemimpinan Kang Ilham atau mungkin kepemimpinan sebelumnya. Mungkin izin ya Pak terkait prestasi. Kalau misalkan bentuk prestasi secara bentuk penghargaan entah itu kejuaraan ataupun apa, khususnya di dalam kepengurusan sekarang karena memang baru berjalan 3 bulan jadi saat ini belum ada gitu, tapi untuk pelaksanaan kegiatan kita baru di kegiatan kaderisasi dan insya Allah untuk kedepannya kita akan coba untuk lebih aktif berperan dalam eksternal gitu khususnya terkait kejuaraan-kejuaraan di lingkup kehutanan gitu khususnya karena memang untuk kehutanan itu sendiri terjalin di suatu ikatan mahasiswa kehutanan se-Indonesia yang namanya Silva Indonesia itu tuh. Jadi ada dari situ kita biasanya mendapat informasi terkait dunia kehutanan, entah itu terkait perlombaan ataupun apa dan kedepannya insya Allah akan dialokasikan atau diagendakan gitu ya Pak. Nah untuk kepengurusan sebelumnya mungkin saya juga kurang mengetahui gitu Pak. Kurang mengetahui untuk kepengurusan sebelumnya karena memang saat ini untuk kepengurusan sebelumnya alhamdulillah sudah masuk dunia kerja gitu kerja ya Pak. Mereka sudah bekerja ya. Oke, good. Jadi mungkin tidak terlalu mengetahui ya Kang Ilham terkait prestasi, tapi kalau menurut hemat saya sih dengan kegiatan-kegiatan tadi dan juga rencana kerja ke depan, wah itu juga merupakan sebuah prestasi yang luar biasa ya, yang perlu disupport. Oke, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ya, mungkin pertanyaan terakhir ya, apakah Fakultas Kehutanan akan mengadakan malam inaugurasi? Dan mungkin pastinya dipimpin atau ya digerakkan oleh BEM gitu. Apakah akan mengadakan inaugurasi? Nah, terkait inaugurasi mungkin Pak ada rencana, kalau rencana sudah ada dari rencana program kerja gitu. Nah ada 2 rencana mungkin ya Pak. Yang untuk pertama untuk rencana di fakultas itu terkait syukuran angkatan terlebih dahulu gitu Pak. Karena memang setiap sudah selesainya masa kaderisasi dari mahasiswa baru nanti akan diakomodir terkait kegiatan syukuran angkatan gitu. Nah setelah kegiatan syukuran angkatan yang mungkin untuk syukuran angkatan kan skalanya secara internal gitu ya Pak. Nah untuk kegiatan inaugurasi ataupun makrab gitu. Nah mungkin nanti akan diagendakan secara terpisah dari acara kegiatan syukuran angkatan gitu. Mungkin seperti itu sih Pak kalau misalkan untuk rencana yang saat ini sudah tersusun gitu ya Pak. Oke. Ya memang sudah masuk ke dalam rencana kerja juga ya inaugurasi. Tapi akan diawali dulu dengan syukuran angkatan ya sebelum inaugurasi. Oke, baik. Sepertinya demikian ya. Wah, luar biasa sekali sahabat Unwim. Saya pribadi mendapatkan insight yang sangat luas terkait BEM secara umum dan juga BEM Silva secara khusus ya. Kalau bisa saya summary-kan atau saya ringkas, bisa dibilang BEM itu menjadi wadah bagi para mahasiswa ya. BEM Silva menjadi wadah bagi para mahasiswa Fakultas Kehutanan untuk melatih leadership, problem solving, public speaking, public relation dan juga menambah jejaring ya. Karena informasi terkait dunia kehutanan pasti tumplak di situ semua ya. Apalagi jejaring alumninya juga sangat luar biasa. Oke, baik, untuk mengakhiri video kita pada kali ini mungkin Kang Ilham ada yang ingin disampaikan? Sepatah 2 patah kata terakhir. Waduh,
Kata terakhir kayak apa aja gitu ya. Kayak mau perpisahan. Ya, sepatah atau dua patah kata untuk mengakhiri pesan-pesan untuk para sahabat Unwim semuanya. Silakan Kang Ilham. Mungkin khususnya bagi apa ya Pak, bisa dibilang generasi muda ataupun para siswa-siswi gitu ya Pak. Kalau menurut saya sih, karena memang bisa dibilang gimana ya Pak, as long as we know gitu, we just only have two option in this life gitu. Take it or leave it. Take gitu. it or leave it. Karena memang kalaupun misalkan ada kesempatan untuk berbuat baik bagi generasi muda, kenapa tidak gitu? Kenapa tidak untuk dilakukan gitu? Kemudian untuk generasi muda yang emang lebih menyukai outdoor activities gitu ya Pak. Mungkin bisa bergabung dengan kami di Fakultas Kehutanan, karena memang untuk kegiatan di kami secara basic, secara akademis kita bergelut di dunia outdoor, dunia kehutanan, dan secara organisasi juga kita alhamdulillah relevan gitulah Pak gitu. Oke. Ya seperti itu ya. Jadi bagi adik-adik yang mau lulus SMA ya, terutama bagi kalian yang suka kegiatan outdoor, yang suka konservasi alam dan sebagainya, jangan ragu dan bimbang untuk masuk ke Fakultas Kehutanan Universitas Yunaya Mukti ya. Seperti yang sudah dikemukakan oleh Kang Ilham, banyak mata kuliah yang kegiatannya itu di luar ya Kang Ilham ya. Banyak, benar sekali Pak. Ya, malah jadi, kita kadang suka mikirnya ini bisa dibilang healing while studying gitu. Asik, betul sekali. Healing while studying. Banyak belajar di luar gitu. Oke. Learning by doing, healing while studying ya. Jadi sambil belajar, sambil healing. Wah, luar biasa. Alhamdulillah gitu Pak. Jadi materinya dapat masuk gitu ya. Dan juga kita relax ya. Dan menjadikan mahasiswa Fakultas Kehutanan itu jago di lapangan. Wah, seperti itu. Wih, mantap, luar biasa. Nah, tuh jangan ragu tuh bagi adik-adik yang ingin masuk ke Fakultas Kehutanan, jangan ragu. Dan juga setelah masuk ke Fakultas Kehutanan, jangan ragu juga untuk bergabung di BEM ya, di BEM Silva ya. Karena di lingkup Pautan ada beberapa organisasi, jangan ragu untuk mengembangkan bakat dan minat diasah gitu, di entah itu di BEM, di UKM gitu. Bisa ada banyak wadah gitu khususnya. Wis, luar biasa sekali. Wah, mantap sekali sahabat Unwim semuanya. Aduh, ini waktunya sudah kita kasihkan ngobrol ya. Aduh, saya harap sih bisa diperpanjang, tapi karena waktu juga maka kita akhiri saja video kita kali ini. Jangan lupa sahabat Unwim semuanya, kalau misalkan adik-adik nih, para adik-adik yang lulus SMA, mau lulus SMA, yang mau masuk Fakultas Kehutanan Universitas Yunaya Mukti, tinggal akses saja website PMB di pmb.unwim.ac.id, ada di bawah sini, atau tidak kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Tidak hanya itu, supaya kalian tidak ketinggalan informasi mengenai Unwim ya, apapun itu, PMB dan sebagainya, jangan lupa pantengin sosial media Universitas Yunaya Mukti ya. Ada Twitter, ada Instagram, by the way Twitter sekarang namanya X, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn, apalagi Google My Business ya. Wah, lengkap sekali ya. Dan insya Allah semua informasinya akan terupdate di situ semuanya ya. Oke, baik Kang Ilham, luar biasa sekali sesi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini mungkin ya Pak. Siap, sama-sama Kang Ilham. Baik Sobat Unwim semuanya, tiba kita di ujung video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Humas Unwim, informasi terdepan, teknologi terkini. Bye-bye everyone.